Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Husaini Ibrahim MA, arkeolog, dosen di jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syah Kuala, dan juga sehari-hari juga sebagai ketua pembina daripada Yayasan Warisan Aceh Nusantara. Jadi sebagai dosen saya bergerak dalam bidang sejarah dan arkeologi, khususnya arkeologi Islam di Nusantara. Saya kira demikian identitas saya untuk sementara ini. Ya, kalau kita berbicara masalah kerajaan Lamuri, ini banyak pendapat, ada beberapa versi ya. Kalau kita merujuk pada pendapat orang kita, karena sejarah lama ini ada berita dari luar, ada berita dari dalam. Nah, apabila kita bercerita tentang Lamuri, pada awalnya ini adalah kerajaan pra-Islam. Itu sudah berlangsung ribuan tahun sebelum Masehi. Tetapi ketika kita bicara masalah Lamuri Islam, itu juga ada perbedaan pendapat. Kalau masalah Lamuri ketika Islam, itu banyak versi. Misalnya ada cerita-cerita dalam hikayat, ada cerita-cerita dari masyarakat setempat. Tetapi secara arkeologis kita dapat membuktikan bahwa sebagai kerajaan Islam terawal di Nusantara adalah kerajaan Lamuri yang pusatnya di sini. Jadi pada awalnya dia adalah kerajaan yang bercorak Hindu atau Buddha. Buktinya dapat dilihat dari beberapa peninggalan yang ada. Misalnya kita dapat melihat ada benteng. Jadi ada beberapa benteng, ada benteng Indrapatra, ada benteng Indrapurwa, dan ada benteng Indrapuri. Jadi ketiga benteng ini merupakan benteng daripada kerajaan Indrapurba. Jadi pada awalnya disebut sebagai kerajaan Indrapurba. Jadi ini sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Tetapi ketika Islam datang, ini kerajaan ini berubah menjadi kerajaan Islam. Ada yang mengatakan perubahan dari ini, dari pra-Islam ke Islam, itu terjadi pada abad ke-11. Tetapi saya melihat ada bukti-bukti yang lebih awal lagi. Jadi abad ke-9 sebenarnya sudah ada, karena sudah ada bukti daripada batu nisan yang ada di sekitar ini. Jadi terjadi peralihan ini. Nah, kalau kita merujuk pada Ali Hashimi, beliau menyebutkan pada tahun 1205 Masehi. Jadi lebih tua daripada kerajaan Samudra Pasai. Karena kalau Samudra Pasai itu 1297. Hashimi menyebut 1205. Tapi kalau menurut saya itu peralihan dari yang sebelumnya yang di bawah pengaruh Syiah, kemudian berubah menjadi Sunni. Sedangkan proses masuknya Islam dari Hindu menjadi Syiah itu sudah berlangsung sekitar abad ke-8 Masehi. Jadi oleh karena itu, ya kalau kita ingin melihat sebagai sebuah kerajaan Islam tertua, ya buktinya di sini. Apa buktinya? Banyak sekali batu nisan yang tumbuh dan berkembang di kawasan ini. Jadi itu untuk yang pertama. Ya, baik. Ketika kita bicara pusat daripada sebuah kerajaan, tentunya ini pada awalnya ini adalah sebagai kerajaan yang bercorak maritim. Jadi Lamuri ini dikenal sebagai satu kawasan yang pada awalnya adalah kawasan Kampung Lamre.
Jadi pusatnya ya termasuk di tempat kita berdiri di sini. Artinya ini sebagai kawasan pelabuhan dulu dan juga sebagai pusat pemerintahan. Dan juga tentunya ada yang namanya tempat pemerintahan, tentu ada istana. Memang dalam cerita-cerita disebutkan bahwa istana ini cukup bagus dan cukup menarik. Tetapi karena dibuat dari kayu, maka bukti-bukti tentang itu sudah lapuk dimakan usia sehingga sulit dijumpai. Sedangkan bukti yang lain yang dijumpai yang sampai hari ini masih ada, termasuklah benteng yang disebutkan tadi. Misalnya benteng Dapatra, dan juga di bawah ini ada benteng yang namanya benteng Kutalubuk. Jadi kita bisa melihat ada benteng di bawah ini, dan di dalam benteng itu pernah ditemukan batu nisan. Batu nisan yang tertua yang diperkirakan batu nisan ya disebut batu nisan Sulaiman. Namanya sudah pernah dibaca, Sulaiman, itu diperkirakan abad ke-11. Sedangkan bukti-bukti yang lain itu banyak sekali. Misalnya ada keramik kuno yang pernah kita temukan di sini. Ada gerabah yang kita temukan di sini. Dan juga ada koin-koin mata uang kuno, termasuk mata uang dari Cina, itu pernah ditemukan juga di sini. Jadi oleh karena itu ini menunjukkan bahwa Lamuri ini memang sebagai sebuah pusat kerajaan dan kemudian juga tumbuh dan berkembang sebagai pusat perdagangan internasional pada masanya. Jadi tidak heran kalau bukti-bukti itu sampai hari ini masih kita jumpai di sekitar ini. Terutama sekali batu nisan yang bersebaran di sekitaran kawasan ini. Saya kira demikian. Ya, kalau kita melihat pada sistem pemerintahan Lamuri, karena di sini dulu kan sebelum Islam dia masih bersifat Hindu-Buddha. Jadi kalau dalam Hindu-Buddha tentu sistem pemerintahannya ya sesuai dengan kerajaan Hindu-Buddha. Tapi kita tidak mendalami persoalan itu. Yang kita teliti ketika ini termasuk kerajaan Islam yang bercorak Islam. Tentunya ketika kita melihat kerajaan bercorak Islam, tentu di atasnya ada sultan, ada raja. Jadi raja-raja Lamuri ini ada beberapa orang, nanti bisa dilihat. Saya akan berikan buku nanti siapa saja ya raja-raja yang pernah berkuasa di Lamuri ini. Dan bagaimana struktur pemerintahannya. Tentu dalam perkembangannya ini sebelum beralih ke tempat lain, artinya Lamuri ini pernah terjadi pemindahan pusat kerajaan dari Lamuri ke Kampung Pande. Jadi sebelum terjadi pemindahan pusat kerajaan dari Lamuri ini ke Kampung Pande, tentu ini memiliki sistem pemerintahan sendiri sama dengan sistem pemerintahan ketika berlanjut di Kampung Pande nanti. Jadi ada raja, ada Perdana Menteri, ada Ulu Balang tentunya, ada Panglima dan lain sebagainya. Nah dalam cerminan keseharian itu bisa dilihat misalnya dari batu nisan yang ada yang menerangkan tentang penguasa, ada yang menerangkan tentang Mali disebutkan, ada yang menerangkan tentang ulama. Itu semua disebutkan di dalam batu nisan itu sebagai salah satu bukti. Tapi siapa saja nanti bisa dilihat dari hasil catatan yang sudah pernah kami lakukan penelitian sebelumnya. Jadi insya Allah nanti akan kami berikan laporan penelitian supaya lebih jelas dan lebih lengkap siapa saja yang pernah berkuasa di Lamuri ini. Jadi saya kira demikian, ini sekedar informasi tambahan dari hasil-hasil penelitian yang pernah kita lakukan juga sebelumnya. Ya baik, pada dasarnya ya kalau kita ingin melihat batu nisan
seperti yang kita lihat di sini. Sebenarnya dalam Islam itu sangat sederhana. Batu nisan itu adalah sebagai tanda bagi orang yang meninggal dunia. Jadi itu adalah sebagai tanda untuk menunjukkan arah bujur orang yang dimakamkan. Jadi satu nisan di kepala, satu nisan di kaki. Nah, kemudian karena manusia melahirkan ekspresi seni, maka kita melihat berbagai macam ragam batu nisan yang ada di atas dunia ini, termasuk di Aceh khususnya yang paling banyak kita jumpai batu nisan. Nah, salah satu batu nisan yang ada di Bukit Lamreh ini, yang ini merupakan tempat yang tertinggi di antara kawasan-kawasan lain yang ada di sini. Ini menunjukkan bahwa yang dimakamkan di sini adalah tokoh atau pemimpin dari kerajaan yang ada di sini. Cuma kita tidak tahu lagi siapa sebenarnya tokoh yang dimakamkan di sini, karena batu nisannya sudah rusak, sudah aus. Jadi kerusakan ini bisa terjadi karena proses alam, rusak karena tangan manusia, bisa rusak juga karena binatang atau hewan. Nah, jadi kalau kita melihat di sini bahwa batu nisan yang ada sebenarnya itu secara umum, misalnya ketika kita mengutip Hasan Mu'arif Ambari, itu menunjukkan bahwa ada batu nisan yang berbentuk bukren yang pertama, yang bersayap. Kemudian ada batu nisan yang berbentuk rectangular atau empat persegi. Kemudian ada batu nisan yang berbentuk cylindric. Cylindric itu yang paling mudah di antara batu nisan yang lain. Rectangular termasuk batu nisan yang berkembang sekitar abad 15, 16, dan 17. Demikian juga dengan yang tertua kalau kita melihat itu seperti yang ada di makam-makam raja, termasuk makam yang ada di sini. Ini merupakan batu nisan yang tertua yang ada di kawasan ini. Jadi kalau kita melihat kepada bentuk ini, yang pertama bisa kita lihat kalau dari bawah kita mulai di sini, misalnya ini kan mulai dari kaki. Jadi nisan ini juga ya berbentuk, ada strukturnya dari kaki, kemudian dari badan nisan, kemudian dari bahu sampai ke atas kepala sampai ke puncaknya. Dan biasanya ada hiasan-hiasan yang ditulis. Jadi ada panel-panel yang ditulis di sini atau di bagian dalam. Tapi karena ini sudah tidak ada lagi, jadi sangat sulit untuk kita ketahui siapa nama atau tokoh yang dimakamkan di sini. Nah, kemudian juga dari bahan, kalau kita ingin melihat ada perbedaan antara nisan yang ditempa di lokal dengan nisan yang diimpor dari luar. Kalau dari luar biasanya itu bahannya terdiri dari marmer. Itu kalau nisan yang impor dari luar, misalnya dari India. Tetapi batu nisan yang dibuat di sini, khususnya daerah kita, daerah Aceh, itu ada yang dari batu granit, ada dari sandstone, dan ada dari batu gunung. Dan batu nisan yang dibuat di sini, di Lamuri ini, kebanyakan itu diambil dari Ujung Bate. Jadi namanya di sini Ujung Bate dalam bahasa Aceh, itu Ujung Bate, kampung Ujung Bate. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia seperti ujung batu, dan memang banyak sekali batu nisan yang kita jumpai, ya. Dan Ujung Bate ini merupakan daerah yang paling banyak menghasilkan jenis batu. Jadi dari situlah batu yang dibuat, dipahat, dijadikan batu nisan yang indah-indah sehingga dikenal dengan sebutan batu Aceh. Dan batu Aceh ini juga banyak yang dikirim ke luar negeri sampai ke semenanjung Malaysia dan beberapa kawasan lain di Nusantara. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Lamuri memiliki batu nisan yang sangat indah, tapi sangat disayangkan sudah rusak akibat perbuatan dari berbagai faktor. Demikian saya kira. Terima kasih.
Ya, bicara masalah kedudukan Lamuri baik sebagai kerajaan ataupun bandar perdagangan ini memiliki peran yang sangat penting. Artinya pada awal-awal berkembangnya perdagangan di dunia ini, Lamuri sebenarnya sudah memegang peranan penting. Dia sudah menjalin hubungan baik dengan India ataupun dengan Cina dan kawasan-kawasan lainnya di dunia ini. Jadi apa yang menjadi bukti bahwa Lamuri pernah memegang peranan penting? Salah satu komoditas yang cukup terkenal pada waktu itu seperti lada itu juga banyak dihasilkan di kawasan ini. Dan yang paling menarik juga di kawasan ini ada tanaman cendana yang sangat terkenal dan diminati oleh bangsa-bangsa asing pada waktu itu. Jadi termasuklah bangsa-bangsa Eropa kemudian yang datang ke tempat ini untuk mencari rempah-rempah. Sehingga Lamuri ini juga terkenal sebagai salah satu jalur rempah Nusantara. Jadi banyak sekali hasil-hasil yang ada di Lamuri ini juga diperkenalkan ke dunia internasional. Bukti yang lain misalnya ada mata uang yang pernah ditemukan di sini. Kemudian ada bukti-bukti lain seperti keramik-keramik, benda-benda yang datang dari berbagai kawasan Nusantara. Ada dari Cina, ada dari Thailand juga ada, dari beberapa kawasan lain, dari India, dan produk-produk lokal juga banyak dihasilkan di sini yang dikirim keluar. Jadi perannya sangat penting. Jadi hubungannya bukan hanya dengan Cina tapi juga dengan kawasan lain termasuk dengan Eropa dan bangsa-bangsa Timur Tengah juga sudah pernah berkunjung ke sini. Dan ini misalnya juga diperkuat oleh laporan-laporan Marco Polo misalnya pernah menyebutkan Cheng Ho yang pernah singgah juga di sini. Jadi dalam beberapa kali kunjungan Cheng Ho dia selalu singgah di Lamuri ini. Jadi ini juga menunjukkan satu bukti bahwa Lamuri merupakan satu kawasan perdagangan yang penting pada waktu itu. Makanya ini dilihat dari letak sangat strategis. Dia memiliki laut yang dalam. Jadi kalau orang Aceh bilang ada kuala yang besar. Maka di sini juga orang sering menyebut sehingga nanti dibuat pelabuhan yang terkenal dengan pelabuhan Malahayati. Jadi kalau Malahayati tentu ada sejarah tersendiri. Ya, mengapa ini disebut sebagai pelabuhan Malahayati dan makam Laksamana Malahayati memang ada di kawasan ini, tidak jauh dari sini. Jadi itu salah satu bukti yang menunjukkan Lamuri memegang peranan penting ya, dari dahulu sampai dengan sekarang juga masih berperan sebagai sebuah satu pelabuhan yang ada di sini. Ya, saya kira demikian. Ya, bukti awal bahwa Islam pertama ini di Lamuri, misalnya dapat dilihat dari batu nisan. Ada satu batu nisan yang menunjukkan angka lebih awal dari yang pernah diteliti oleh Swedi Montana misalnya. Kita pernah menemukan batu nisan yang berangka tahun sekitar 901. Jadi ini menunjukkan abad ke-10 itu sudah ada batu nisan. Jadi sebelumnya tentu juga ada batu nisan yang lain yang diperkirakan memang sudah banyak yang hilang. Kemudian dari struktur, ya, letak dari Lamuri itu sendiri, ini kita belum meneliti secara mendetil lebih mendalam lagi. Tapi kalau kita meneliti lebih mendetil lagi, insya Allah akan kita temukan bukti-bukti yang nyata bahwa disinilah awal Islam yang pertama di Nusantara. Kemudian yang ditanyakan tadi juga berkaitan dengan masalah-masalah perkembangan berikutnya. Ini terjadi perubahan-perubahan yang ada dan banyak dipengaruhi oleh berbagai perkembangan berikutnya. Jadi secara letak geografis ini sangat strategis, kemudian bukti-bukti menunjukkan masih ada sampai sekarang.
dan juga bukti-bukti awal juga bisa dibuktikan sampai dengan sekarang ini. Saya kira demikian ya. Mungkin bisa dijelaskan ini soal tulisan bentuk plak-pling itu, apakah itu menjadi salah satu bentuk bukti Islam awal? Ya, itu salah satu ya, nisan berbentuk plak-pling. Dan hampir semua bentuk batu nisan yang ada di Nusantara ini semua ada di Lamuri ini. Nah, itu menunjukkan bahwa Lamuri ini memang tempat ya, yang memproduksi batu nisan yang sangat kaya dengan berbagai motif dan ornamen pada waktu itu. Dan ada ciri-ciri khas batu nisan yang ada di sini. Saya menyebutkan sebagai batu nisan khas Lamuri yang memiliki ya teknik atau teknologi pemahatan dan dengan teknologi yang diculik ya, diukir, sehingga ada yang tembus dari satu sisi ke sisi lain. Ini tidak dijumpai di tempat lain. Jadi nanti bisa kita lihat ada batu nisan yang kita bisa melihat, bisa meraba, bisa membuktikan bahwa disinilah batu nisan yang khas daripada Lamuri. Dan dengan berbagai macam gaya ornamen. Dan juga tentunya ada yang dipengaruhi dengan unsur-unsur budaya sebelum Islam. Jadi ini menggambarkan ada kelanjutan budaya ya, dari pra-Islam kepada budaya yang Islam. Dan seterusnya akan berkembang ke tempat lain. Dan yang kaya di sini adalah abad ke-14, 15, itu lebih banyak batu nisan yang tumbuh dan berkembang kemudian. Ya, kalau kita bicara hubungan Lamuri dengan kerajaan lain, tentunya ini memiliki hubungan yang sangat erat. Artinya apa? Sebagai pusat Islam terawal di Nusantara, Lamuri ini memegang peranan penting. Nah, pada awalnya pusatnya di sini. Kemudian karena juga ada gangguan-gangguan dan serangan-serangan dari kerajaan lain, termasuk dari Pedir, dan ada faktor pengaruh alam. Jadi dulu juga di Aceh pernah terjadi tsunami purba misalnya. Sehingga pusat kerajaan ini harus berpindah ke tempat lain. Nah, salah satu kawasan strategis yang dipilih pada waktu itu adalah berpindahnya kerajaan pusat kerajaan Islam ini ke Kampung Pandi. Jadi setelah masuknya Islam dengan mazhab yang terbesar, Ahlussunnah wal Jamaah, maka Islam itu berpindah ke Kampung Pandi. Setelah itu, maka kerajaan-kerajaan yang berikutnya juga nanti dipersatukan. Terutama sekali pada masa pemerintahan Sultan Ali Mubayak Shah. Ini kerajaan-kerajaan ini disatukan, ada kerajaan-kerajaan kecil sehingga menjadi kerajaan Aceh Darussalam. Jadi ketika Aceh Darussalam inilah ada kerajaan-kerajaan lain seperti Samudra Pasai, Pedir, Daya, Perla, dan beberapa kerajaan lain di Nusantara ini ditaklukkan oleh kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian daerah takluk kerajaan Aceh Darussalam yang paling luas adalah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda abad ke-17. Maka pemerintahannya bukan hanya di kawasan Aceh saja, bukan hanya di Sumatera saja, tapi sampai ke kawasan Semenanjung Melayu. Maka kita lihat di sana ada Melaka, bisa tunduk ke sini, ada Selangor, ya, kemudian ada Perak dan Kedah juga itu tunduk kepada kerajaan Aceh Darussalam. Jadi oleh karena itu Aceh ini memiliki ya relasi yang sangat kuat karena di mana ada kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh kerajaan Aceh Darussalam, biasanya di sana ditempatkan seorang wakil sultan yang berkuasa di sana. Dan ini terjadi proses juga melalui perkawinan, melalui perdagangan dan lain sebagainya. Sehingga kekuasaan Aceh Darussalam itu menjadi hebat, terutama sekali pada abad yang ke-17 ketika di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda.
Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa yang pertama sebuah kerajaan itu bisa runtuh karena faktor bencana, misalnya bencana alam. Termasuklah yang saya sebutkan tadi, Aceh juga pernah terjadi tsunami purba dulu. Jadi ini juga mempengaruhi situs daripada kerajaan Lamuri yang kita lihat sekarang. Kemudian juga karena faktor serangan dari tetangga, seperti saya sebutkan Pedir misalnya, sebagai sebuah kerajaan yang terletak di Pedir, itu juga pernah terjadi perang dengan kerajaan Lamuri ini. Kemudian pada masa dulu juga ini pernah diserang oleh kerajaan Kola dari India. Jadi India pernah menyerang kerajaan Lamuri ini. Tetapi sangat sulit untuk ditaklukkan, sehingga disebutkan bahwa pertahanan kerajaan Lamuri ini sangat kuat, sehingga sangat sulit untuk ditaklukkan oleh sebuah kerajaan Kola yang memang sangat tangguh pada waktu itu. Sehingga apa yang berlaku, kita bisa melihat bukti-bukti pertahanan Lamuri dengan beberapa benteng yang tangguh. Ini merupakan sesuatu strategi yang dibentuk oleh raja pada waktu itu. Kemudian kenapa harus berpindah ke tempat lain? Itulah karena salah satu faktor alam, dan juga ada serangan, dan melihat serangan dari kawasan-kawasan lain, bangsa-bangsa lain yang ingin mencoba merebut Lamuri sebagai pusat kerajaan. Karena setelah bersatu dengan kerajaan Aceh Darussalam nanti, maka Lamuri ini menjadi kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian banyaklah bangsa-bangsa asing yang mau datang ke Aceh, termasuk ya Portugis ya, termasuk Belanda nanti, sehingga terjadi ya pembunuhan seperti ya kita lihat bagaimana peran daripada Kemala Hayati dalam mempertahankan ya benteng pertahanan, sehingga di sini ada benteng Inung Baleh, dan ini kan diawali dengan peristiwa tewasnya Cornelis de Houtman misalnya ya ada di sini. Ini sesuatu yang sangat menarik, saya pikir punya perjalanan sejarah yang panjang. Saya kira demikian.